Gimana maksudnya? Coba ditanyakan ulang, diperjelas pertanyaannya biar saya bisa komentarin. Nah, jadi kan pertama tadi kan di PPT kan Pak, itu kan fase encoding. Ketika dikasih gradien kecil, DP garis lurus. Habis itu dikasih gradien agak besar, garisnya dia horizontal begitu. Oke, Mas Kiki, coba ditunjukkan ininya tadi, PPT-nya. Oke, dilihat ini dulu. Dilihat ini sekarang. Nggak usah dulu, biasa aja dulu, biasa. Ya, yang ini. Yang ini teman-teman bisa membaca ya. Itu, ini ada yang slide yang sebelumnya saja dulu, Mas. Yang sebelumnya, bukan. Yang sudah, ya ini. Ya, ini teman-teman lihat, ini ada, jangan dulu dipindah, Mas. Yang slide tadi tuh, bentar ya, slide ke ini coba, ke berapa? Kelima. Slide 5. Ini nih, ini kan ya, ditahan ya. Sebelum ada bergerak videonya itu diberhentikan dulu, bisa di awal-awal. Ya, ditahan. Nah, ini dilihat teman-teman, ini kan sekarang ini ada fase encoding, ada frekuensi encoding. Bisa membacanya ya, kalau ditampilkan seperti ini, itu dulu pertama. Ngerti maksudnya yang ditampilkan sekarang ini? Ini matriknya ini menunjukkan kalau yang vertikal itu fase encoding, kalau yang horizontal adalah frekuensi encoding. Mengerti sampai di sini? Iya Pak, mengerti Pak. Oke. Nah, untuk saat ini kalau dilihat diagram itu, yang sudah memiliki gradien itu untuk frekuensinya. Mengerti sampai di sini? Mengerti Bapak. Dilihat dari mana? Itu kan frekuensi encoding, itu yang panah warna kuning istilahnya itu kan dia sudah ada gradiennya, maksudnya ada kemiringan, ada perubahan. Perubahan apa? Ya ini adalah perubahan medan magnet, kira-kira seperti itu. Perubahan medan magnet. Nah, sudah ada gradiennya untuk frekuensinya, untuk fasenya belum ada. Mengerti sampai di sini? Oke, berarti kalau kita katakanlah kita lihat yang di frekuensi itu ada 1, 2, 3 sampai 16, masing-masing ke bawah frekuensinya sudah berbeda. Mengerti sampai di sini? Halo? Berarti dari A sampai P untuk kolom pertama memiliki frekuensi yang sama, katakanlah frekuensinya 1, gitu kira-kira. Nah, kalau yang berikutnya itu, yang 2, dari A sampai sampai P memiliki frekuensi yang sama. Frekuensinya berapa? Frekuensinya 2. Begitulah seterusnya sampai 16. Nah, sekarang dilihat ke yang arah horizontal. Nah, itu adalah berhubungan dengan fase. Dari A sampai P, fasenya ini sama sekarang. Fasenya sama. Mengerti sampai di situ?
kalau untuk gambar yang sekarang ini ditampilkan, dari A sampai P memiliki fase yang sama. Mengerti sampai di sini? Iya, Pak. Oke. Frekuensinya berarti kalau untuk yang satu, katakanlah yang satu sampai P frekuensinya adalah 1, katakanlah di sel 1A, berarti frekuensinya adalah 1, fasenya A. Yang di B, fasenya sama juga dengan fase A, tapi frekuensinya sama. Nah, saat ini katakanlah di 1 ke bawah itu, frekuensinya sama, fasenya sama. Yang dua, frekuensinya sama semua, fasenya juga sama. Coba diteruskan, Mas, diteruskan biar terlihat apa? Terus tahan. Ya. Oke, tahan. Yang barusan nggak bisa ditahan. Oke. Sebelumnya. Agak mundur sedikit. Ya, ditahan. Oke. Dilihat yang di bawah, teman-teman. Yang di atas dulu. Yang di atas itu sekarang, dia itu memiliki fase yang sama semua. Dari mana kita tahu? Dia belum diberikan gradien. Itu yang pertama. Kedua, karena belum diberikan gradien, dilihat arahnya. Arahnya sama semua tidak ya? Oke, itu memiliki fase yang sama. Sekarang dilihat yang di bawah. Yang di bawah itu diberikan, sekarang sudah diberikan gradien. Gradien tapi untuk fase ya. Nah, sekarang dilihat gradiennya, kalau dilihat itu kan dalam seperti bentuk segitiga ya. Teman-teman yang lihat ya. Iya, Pak. Nah, kalau dilihat dia seperti segitiga itu dengan garis vertikal, paling kecil kan paling di bawah ya. Ngerti sampai di sini? Ngerti, Pak. Oke. Kalau yang paling di bawah itu sampai pertemuan antara yang warna kuning itu sebenarnya gradien. Yang lurus itu, yang vertikalnya itu sebenarnya adalah medan magnetnya terhadap sumbu yang berhubungan dengan fase. Pertemuan antara yang vertikal dengan yang miring itu, di situ pertemuan itu gradiennya 0. Gradiennya 0, makanya teman-teman lihat di bawah. Yang baris paling bawah itu, dia panah ini kan sebenarnya menunjukkan fase. Panah itu sama dengan yang kotak paling atas, yang 4 di atas itu. Arahnya masih sama. Kenapa? Karena gradiennya di situ sama-sama 0. Ngerti sampai di sini? Paham, Pak. Oke. Lihat lagi baris yang di atasnya satu langkah. Berarti baris kedua dari bawah. Di situ sudah ada kemiringan. Melihat ya? Mungkin kemiringan sekian derajat. Perbedaan antara yang bawah dengan di atas sudutnya itu yang disebut dengan perbedaan fase. Berarti dia perbedaannya ada sekian derajat gitu. Sekarang ke baris yang ketiga. Di situ dia lebih miring lagi. Kenapa lebih miring? Karena medan magnetnya lebih besar di situ. Gradiennya lebih besar. Kalau tarik ke sebelah kiri kan di situ sudah lebih besar gradiennya. Makanya dia terjadilah kemiringannya lebih besar kemiringannya. Nah, kalau dilihat dari yang pertama dari awal,
dia sekian derajat. Kalau dari yang kedua ke ketiga, sekian derajat. Tambah besar kuat medan magnetnya, maksudnya apa? Maaf, tambah besar gradiennya, fasenya juga tambah besar. Berarti perbedaan fasenya dari paling bawah dengan paling atas sangat besar. Ngerti sampai di sini? Halo? Oke. Nah, sekarang dilihat berdasarkan baris. Setiap baris dia memiliki kemiringan yang sama. Kalau dilihat berarti fasenya sama semua yang di atas itu. Fasenya sama semua. Baris pertama memiliki fase tertentu, baris kedua memiliki fase tertentu yang lebih kecil fasenya, yang ketiga, baris ketiga lebih kecil. Kalau baris paling bawah fasenya adalah dari 0 derajat gitu. Ngerti sampai di sini ya? Oke, sekarang diteruskan Mas. Tahan. Ya. Dilihat sekarang yang sebelah kiri, gradiennya. Yang paling atas ada gradien, yang di bawah juga ada gradien. Yang di atas dengan yang di bawah mana lebih besar gradiennya, teman-teman? Yang atas. Oke. Nah, sekarang dilihat. Karena di atas itu gradiennya paling besar, makanya fasenya juga berubah lebih besar. Coba kita lihat yang paling atas paling mudah mempelajarinya. Yang kotak 16 jumlahnya paling atas itu, baris yang paling atas itu sudah horizontal semua ya. Dilihat baris yang paling bawah tapi masih kotak yang di atas itu. Yang paling bawah itu masih vertikal. Ya, masih vertikal. Benar ya? Halo? Ya, Pak. Ya, Pak. Yang paling bawah itu kan di isosenter itu. Di isosenter itu, gradien dari manapun ya tetap 0. Oke. Sekarang dilihat yang paling atas dengan paling bawah. Maksudnya baris pertama dengan baris keempat. Kalau dilihat itu perbedaan fasenya berapa derajat, teman-teman? 90, Pak. Ya. Nah, berarti udah mengerti perbedaan fase ya? Iya, Pak, insya Allah. Oke. Maksudnya seperti itu. Berarti paling atas itu 90, berarti di bawahnya kurang. Nah, di bawahnya kurang. Ya, kalau memang dia sama semua tinggal dibagikan 90 dibagi mungkin ini berapa? Di sini 45 mungkin 45 50 sekian dengan 30 sekian gitu yang di tengah itu. Nah, intinya yang paling atas Anda mengerti bahwa itu adalah perbedaan fasenya dengan yang paling bawah itu 90 derajat. Ngerti sampai di sini ya? Iya, Pak. Oke, diteruskan Mas. Halo, diteruskan bisa? Oke. Ya. Oke, ditahan yang barusan bisa. Nggak apa-apa, teruskan. Ya. Tahan dulu. Katakanlah yang di titik apa? Di titik hitam ini gitu loh. Nah, berarti ini kan dia memiliki fase tertentu. Fasenya berapa kira-kira di titik yang hitam ini? Ya. Nah, sudah cocok 0. Ya, terus. Ya, berarti kalau dilihat itu, dilihat sekarang, terus yang sampai yang apa? Ya, terus. Ya, ditahan Mas.
Yang warna apa ini? Apa ini? Yang warna apa namanya? Warna kuning dan merah itu apa, Mas Kiki? Ya, garis apa? Ya, nah, dilihat. Kan sebenarnya yang itu melambangkan gradien. Kalau yang apa namanya? Warna kuning tapi yang ada kemiringannya. Ngerti nggak maksudnya? Ya, itu adalah melambangkan gradien. Kalau dilihat ini gradiennya yang besar yang mana sih? Mana, Pak? Merah bukan? Warna merah, Pak. Oke, berarti sudah punya bayangan ya. Terus Mas Kiki, Halo, Pak. kalau susah ke ini yang slide 6 Mas. Itu yang justru paling utama, slide 6. Kalau itu tadi sebenarnya untuk mengisi ini, ke space itu tadi. Yang 6. Nah, oke, terus ya, tahan boleh. Oke. Kalau ini bisa teman-teman membacanya. Oke. Ya, satu-satu bisa. Yang warna kuning tadi yang kelihatan. Ya, itu yang warna kuning, itu yang memiliki apa namanya? Yang memiliki fase sama semua. Fasenya berapa? Yaitu di isocenter 0. Nah, gitu kira-kira. Terus yang berikutnya, saya lihat dulu undakannya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Undakan yang apa, gelombang yang kelima. Bisa ditunjuk, Mas, yang paling tinggi? Ya, itu sepanjang itu semua memiliki frekuensi yang sama. Nah, kalau dilihat dari paling kiri, undakan paling kiri, apa gelombang yang paling kiri ditunjuk, Mas? Bukan, itu sebelah kanan itu. Dari situ ke kanan, frekuensinya tambah ke kanan, tambah besar. Mengerti ya? Ya, Pak. Oke, oke. Diteruskan, Mas. Oke. Ya, sekarang ke slide ke-6. Itu yang sebenarnya yang paling ini. Ya, sekarang dilihat yang slide ke-6. Nah, dilihat dulu fasenya biar teman-teman lihat. Jangan lihat gambar ke tengah, lihat pasnya. Mengerti ya maksudnya fasenya itu? Dari yang paling apa? Paling tengah itu kan dia panahnya itu dia horizontal ke arah apa namanya? Ke arah kanan kita. Benar ya? Iya, Pak. Oke. Ya, Nah, Pak. itulah posisi isocenter, gitu kira-kira. Dari bawah sampai paling atas, dia memiliki fasenya yang berbeda-beda. Kenapa berbeda-beda? Karena gradiennya tadi, gradien untuk fasenya berbeda-beda. Mengapa dikasih dia berbeda-beda? Agar bisa dikenali. Bisa dikenali. Kalau tidak bisa dikenali, nanti tidak ketahuan di mana sih sebenarnya posisi proton yang memancarkan sinyal itu. Nah, kira-kira seperti itu. Terus dilihat sekarang frekuensi. Bisa ditunjuk pakai apa? Pakai kursornya, Mas. Nah, dilihat dari sebelah kiri. Bukan. Yang apa? Gambar frekuensi itu, Mas. Lihat yang ya, coba. Teman-teman bisa baca itu maksudnya yang seperti cacing-cacing itu, mengerti maksudnya?
bukan amplitudo. Bukan amplitudo. Itu amplitudonya sama semua. Yang berbeda apanya? Frekuensinya. Frekuensi mengerti ya, dari satu gunung ke gunung atau dari satu lembah ke lembah gitu loh. Ngerti nggak maksudnya? Ya, itu satu Ya, Pak. frekuensi ya, Pak. Gimana? Disebutnya satu frekuensi bukan, Pak? Yang satu pertama itu, Pak. Gimana? Coba. Yang ditunjuk di kursor itu bisa dibilang dengan istilah satu frekuensi ya, Pak? Iya, tapi sebenarnya enggak, frekuensinya sangat sangat kecil gitu loh. Karena untuk satu gelombang dia enggak satu gunung ke satu gunung nggak nyampe itu kan? Pak, ya. Ya. Nah, makanya tambah ke kanan dia tambah rapat. Kalau tambah rapat itu berarti frekuensinya sama. Terus dilihat ini tingginya, ngerti maksudnya tingginya? Nah, tingginya kan sama semua kan? Ini amplitudonya kan sama sebenarnya. Nah, sekarang dilihat yang ini Mas, Mas siapa namanya? Mas Kiki. Oke, letakkan ininya apa namanya kursornya itu kan ada semacam matrik. Ya oke ya, letakkan yang paling bawah kiri, pojok kiri. Terus ya tahan. Nah, berarti di situ dia memiliki frekuensi tertentu dan fase tertentu. Ini adalah untuk slice tertentu. Ngerti maksudnya seperti itu? Ini sekarang yang kita lihat ini kan ini potongan slide. Slice-nya. Ngerti ya? Oke. Di slice tertentu itu kalau untuk saat ini yang kita lihat yang tempat kursor itu memiliki frekuensi tertentu. Frekuensinya berapa? Ya sebesar yang agak kecil itu. Itu sama semua sampai di atas. Namun fasenya tertentu juga. Fasenya seperti apa? Yang ke arah kiri itu yang katakanlah kalau dilihat dari isocenter berarti 180 derajat. Ngerti sampai di situ? Iya, Pak. Perbedaan fasenya 180 derajat. Perbedaan fase itu paling besar kan berlawanan 180 derajat. Kalau nanti kembali dia mendekati 270, umpamanya kan sebenarnya itu sekitar 90 cuman. Ngerti ya sampai di sini, teman-teman? Nah, seperti itulah dia sistem pengkodean itu. Sistem pengkodean itu, waktu itu siapa ya yang presentasi? Ada namanya Fourier transformasi. Waktu itu saya ingat seperti itu, benar ya? Ya, dia gini. Kalau gelombang yang ditangkap itu dia memperlihatkan antara besar gelombang itu dengan waktu namanya. Berarti time domain namanya kalau nanti baca buku. Sekarang di masing-masing tempat ini tadi, di masing-masing pikselnya itu akan dirubah nanti masing-masing piksel itu, dia di situ akan muncul nilai tertentu. Itu namanya adalah frekuensi, frekuensi domain namanya. Berapa banyak di situ, tapi bukan frekuensi gelombang maksudnya ya, bukan frekuensi gelombang, tapi berapa banyak. Frekuensi domain itulah yang menentukan, dilihat nanti cerahnya seperti apa. Ada komentarnya sampai di sini? Halo? Halo? Ada komentarnya? Pak, boleh nanya, Pak? Pak. Ya, silakan.
Jadi si fase encoding ini dia tuh berhubungan dengan frekuensi, dengan gradien ya Pak. Semakin besar gradien maka fasenya pun akan semakin besar. Di sini terjadi satu pixel itu dia memiliki frekuensi dan fase yang berbeda setiap pixel, di mana di sini nanti agar bisa dikenali daerah mana yang memancarkan proton gitu ya Pak ya? Ya. Benar atau salah Pak? Ya, dia gini, setiap pixel ini Anda bayangkan di dalam tubuh pasiennya. Iya Pak. Halo? Nah, kan di dalam tubuh pasien itu ada proton. Protonnya itu yang paling ekstrim, katakanlah ada di bagian posterior kepala umpamanya. Posterior kepala. Sudah. Ada juga yang di anterior kepala. Ngerti masih yang saya ceritakan? Iya Pak. Yang di posterior dengan yang di anterior itu, ini harus memiliki, dia akan memiliki frekuensi dan fase yang berbeda. Nah, di setiap pixel itu nanti, itu harus dikenalin. Pixel itu kan sebenarnya menunjukkan satu titik di tubuh pasien. Satu titik di tubuh pasien. Maksudnya satu titik itu apa? Posisi proton di tubuh pasien. Agar bisa dikenali, bisa ada gambarnya itu, makanya diberikanlah gradien. Gradiennya berapa? Sebenarnya gradiennya ada 3. Ada berapa gradiennya? 3. Ada 3. Sekarang ini kan Anda lihat gambar ini sekarang. Gambar yang ada kursor, bukan, yang ada kursor ini, yang ada kursor yang barusan, sekarang ini aja. Gambar ini, Anda melihat ini, bisa bayangkan bahwa ini adalah ada 3 gradiennya, gradiennya? Gradiennya apa yang Anda lihat sekarang ini? Terus? Di mana jetnya itu? Mediolateral, berarti dari kanan ke kiri. Ya, untuk gambar ini. Ini kan yang kita lihat ini di potongan satu slide ini. Ngerti nggak maksudnya sampai di situ? Iya, Pak. Nah, ini satu slide. Slide berikutnya, dia memiliki gradien untuk jet yang berbeda. Nah, ngerti nggak ya? Di slide berikutnya memiliki gradien jet yang berbeda. Nah, sekarang ini adalah untuk gradien jet tertentu di slide ini. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, tadi apa yang ditanyakan ini? Enggak nanya sih Pak, cuman apa namanya? Memastikan. Memastikan aja. Gitu. Ya, oke, terima kasih. Kasih ya Pak. Yo. Ada yang lain mau didiskusikan? Oke, kalau tidak ada berarti kan istilahnya teman-teman itu kalau nanti baca buku sudah paham, itu dulu pertama. Kalau baca buku sudah paham. Dan usahakan yang dipelajarin yang berhubungan dengan pekerjaan kalian, bukan dengan pekerjaan orang lain. Itu penting. Nah, yang dibahas usahakan ke arah pekerjaannya. Ya. Di sini kan di slide dijelasin frekuensi encoding itu bergantung pada luas lapangan, sedangkan fase encoding itu bergantung pada FOV. Ini akan pengaruh ke masalah waktu juga nggak Pak? Sama pemilihan slide thickness juga? Coba dilihat. Kalau waktu paling dasar melihatnya seperti ini. Apa saya tunjukkan suruh Anda baca buku atau saya ceritakan saja? Kalau ada buku Anda bisa saya tuntun Anda halaman berapa gitu. Anda punya buku tidak?
Ada, Bukunya. Pak. Nah, dilihat bukunya yang paling dasar. Oke, ya. Dilihat bukunya di halaman, sorry, agak lama aku melihatnya ini. Berapa? 145. Oke, kita lihat. Bukan itu yang paling mudah, biar nanti mudah aku nonton dia. Nah, coba dilihat time akuisisi. Nah, oke, salah satu contoh halaman 189 dilihat, biar punya bayangan nanti semua. Sudah dilihat bukunya? Oke, dilihat pertama 188. Nah, biar nanti mengerti. Kalau ini kan kalau 128 ini kan dilihat. Tadi kan ditanyakan waktunya tambah lama gitu kan? Apakah si frekuensi dan fase encoding ini berhubungan dengan waktu gitu maksudnya, Pak? Ya, makanya saya jelaskan. Kalau frekuensi tidak. Kalau frekuensi tidak. Kalau fase iya. Kalau fasenya tambah banyak, waktunya tambah lama. Nah, ngerti sampai di situ? Iya, Pak. Gimana? Ya, ya. Nah, itu kan sebenarnya di apa namanya? Kalau bekerja teman-teman, sebenarnya kan di sana teman-teman ngatur kan di apa namanya di pemeriksaan. Apakah mengatur apa enggak ya? Coba yang bekerja di MRI, Pak siapa itu? Pak Dedi, Pak siapa yang kerja di MRI? Ini yang akan banyak yang belum di MRI, yang udah kerja di MRI. Boleh ditanya, halo? Halo, Pak. Ya, di tempat kalian, apakah fasenya sama semua jumlahnya? Fase encoding? Kalau pengaturan cuma sekali aja, Pak. Nah, itu juga yang mau saya tanyain, Pak. Kan setiap slice itu beda-beda frekuensi sama fasenya. Iya. Sedangkan pengaturan dalam satu segmen kan mengaturnya cuma sekali itu, Pak. Nah, itu bagaimana itu maksudnya kok bisa gitu, Pak? Maksud saya tuh kok bisa dalam setiap irisan beda-beda intinya, tapi kita cuma ngatur sekali gitu. Apakah sama kayak TI, kayak ada TI ekuivalennya atau gimana gitu, Pak? Gimana? Coba. Biar punya bayangan saya yang ditanyakan itu. Ya, untuk fase kan diatur, Pak ya? Iya. Diatur. Dalam setiap segmen cuma sekali tuh ngaturnya, terus segmen jalan, akuisisi jalan. Semakin banyak pixel sama voxelnya ya semakin banyak fase sama waktu yang dibutuhinnya juga semakin banyak. Nah, terus yang saya juga mau tanyakan tuh, pengaturan kan cuma sekali tuh, Pak. Ketika mau akuisisi satu sekuen. Nah, sedangkan irisan tuh kan banyak tuh, Pak. Setiap irisan terdiri dari beberapa voxel sama pixel tuh. Yang dijelaskan selama ini, setiap pixel berbeda fase sama frekuensinya tuh tiap-tiap beda. Nah, ketika perpindahan dari irisan satu ke irisan lain, kan gradiennya tuh posisinya beda, Pak. Iya. Jadi ada yang tinggi, ada yang kecil. Sedangkan kita ngatur tuh cuman sekali aja gitu, fasenya tuh segini milisecond gitu. Nah, itu tuh dia otomatis berubah pengaturan fasenya untuk tiap-tiap voxel atau bagaimana gitu, Pak? Oh, dia otomatis karena sebenarnya kan gini, yang teman-teman itu atur adalah jumlahnya. Ngerti nggak maksudnya? Berapa jumlah fasenya?
Ngerti ya? Kan yang diatur itu adalah jumlah fasenya. Nah, kalaupun dia pindah ke slide berikutnya, fasenya jumlahnya tetap sama. Oh, jadi keseluruhan jumlah totalnya masing-masingnya berbeda gitu Pak? Dibagi-bagi gitu Pak? Maksudnya gimana Mas? Jumlah Kan dia gini, Mangga Pak. Halo. Nah, dia kan gini, katakanlah slide tertentu ya, slide tertentu. Slide tertentu itu, potongan tertentu itu kan sebenarnya dari pertama teman-teman itu sudah atur jumlah fasenya, benar ya? Betul Pak, betul. Nah, setelah Anda atur jumlah fase itu, begitu nanti untuk potongan berikutnya, slice berikutnya, fasenya jumlahnya sama juga, nggak berbeda. Oh, jadi fase yang diatur itu untuk setiap irisan berikutnya, ya itu lagi. Jumlahnya gitu, sama, ya, jumlahnya sama. Untuk satu pemeriksaan itu jumlahnya sama. Karena kan di MR itu satu slide dengan slide berikutnya itu jadi satu, Mas. Beda dengan CT scan. CT scan kan dia bisa mengambil satu-satu, ngerti nggak maksudnya? Satu slide gitu. Makanya kalau CT scan kalau salah, ada di slide tertentu salah, bisa diulang di slide itu sendiri. Pernah mengulang seperti itu di CT scan? Pada single slice ya Pak? Iya. Nah, kalau dia untuk MRI kan kalau salah satu slice nggak mungkin satu slice diulang, dia total keseluruhan. Ya. Ada yang lain mau didiskusikan? Pak, mau tanya kalau jumlah fase itu apa Pak satuannya? Fase derajat. Derajat ya berarti ya? Iya, derajat. Misal? 0 derajat ya, 0 derajat. Iya, 90 derajat gitu Pak? Iya. Pak, balik lagi ke buku tadi bagaimana Pak? Belum dijelasin. Apa? Yang di buku. Oh iya, ya coba dilihat ini. Yang 188 itu Pak. Paling gampang ini yang 189. Ini lebih lengkap biar ngerti. 189 itu kan gitu kan, lamanya waktu itu tergantung time repetisi yang Anda atur. Yang ngaturnya kan siapa ini kalau di tempat Anda? TR-nya siapa yang ngatur di tempat Anda? Halo? Halo? Ya Pak, ya. Ya, di tempat Anda yang mengatur time repetisi radiografer atau tidak diatur sama sekali? Kadang diatur, kadang enggak, Pak. Oke, kalau memang diatur berarti kan yang mengaturnya TR-nya Anda, radiografer. Kalau Anda aturnya kecil, waktu akuisisinya ya lebih kecil. Yang berikutnya ya. Dilihat, yang 189. Yang persamaannya itu, kalau Anda lihat, kalau fasenya tambah banyak, yang atur di tempat Anda diatur fasenya tidak? Halo? Enggak deh, Pak. Enggak. Ya, Pak. Ya. Ya. Kalau tidak ya berarti karena fasenya ya tidak berubah. Itu kan sebenarnya Anda yang ngatur. Berikutnya, NSA Anda atur tidak di sana? Iya. Hah? Iya, atur Pak NSA-nya. Iya, diatur. Kalau diaturnya NSA-nya banyak, tambah lama apa tambah sedikit kalau di tempat Anda? Tambah lama atau tambah singkat? Tambah lama toh Pak, kalau NSA-nya 1, habis itu nanti kita balik lagi ke vocal size. Nah, baru dah itu Pak, waktunya cepat gitu. NSA mengerti ya? Ya Pak. NSA itu berapa kali gambar itu di gambar gitu loh. Kira-kira seperti ini. Tahu kertas karbon tidak? Kertas karbon.
Tahu Pak, tahu. Nah, kertas karbon itu kira-kira seperti ini. Anda garis sekali. Sudah? Katakanlah sekali menggaris itu waktunya 1 detik umpamanya. Begitu Anda garis sekali waktunya 1 detik, bisa Anda lihat gambarnya di bawah kan? Di lapisan di bawahnya. Ngerti maksudnya seperti itu? Halo? Iya Halo? Pak, iya. Iya ya Nah, Pak. terus untuk di tempat yang sama tadi Anda garis lagi sekali lagi. Nah, kalau dilihat seperti itu waktunya berarti udah lebih lama, udah 2 kali, benar kan? Iya, double berarti Pak. Double. Kalau Anda lihat gambarnya di bawah, tambah seperti apa? Kurang jelas. Coba dengarkan ya. Anda garis sekali, ada gambarnya di bawah di karbon itu, di bawah karbon itu. Kalau 2 kali Anda gariskan, tekan di garis yang sama, di bawah nanti tambah jelas apa tidak? Tambah jelas Pak. Kalau Tambah Anda jelas, 4 Pak. kali Anda gariskan, tambah jelas apa tambah tidak jelas? Tambah Tambah jelas. Tambah jelas jelas. Pak. Tambah lebih jelas. Makanya kalau NSA-nya tambah banyak, gambarnya SNR-nya tambah bagus. Namun kan waktunya tambah lama kan, menggariskannya kan udah 4 kali gitu loh kira-kira, ngerti nggak? Iya, Pak. Ya, Pak. Nah, itulah kira-kira. Nah, baru katakanlah yang di bawah ini, ETL. ETL di tempat Anda dilakukan tidak? Pernah diatur di tempat teman-teman? Halo? Halo? Iya Pak, halo. Di tempat kalian itu ada yang pernah menggunakan ETL dirubah gitu? Dirubah, Enggak sih Pak, Pak. enggak pernah. Kalau aku Dirubah. enggak dirubah Pak. Hah? Ada yang pernah merubah ETL di tempatnya kerja? Kadang-kadang dirubah, Pak, kalau butuh waktunya dirubah. Oke. Biasanya yang menggunakan ETL itu apa namanya, sekuen apa Mas? Pas spin, Pak. Pas spin. Oke. Turbo. Ya, pas Spineho gitu ya. Oke. Apa bedanya pas Spineho dengan Spineho? Bedanya, Pak? Kalau kita, apa bedanya sebelum dilakukan pemeriksaan parameternya? Apa bedanya Spineho dengan pas Spineho? Sebentar, Pak, saya harus mengingat-ingat lagi, Pak. Oke. Nah, ada yang bisa membantu? Izin Pak, Ya. pas spin echo dia refocusing pulsa 180 derajatnya berulang. Kalau yang spin echo cuma sekali saja Pak, koreksi. Oke, maksud saya kan ada layar monitor. Siapa yang barusan yang ngomong? Sakri Pak, Sakri. Oke, Pak Satri. Di tempatnya ada MRI enggak? Oh, belum ada Pak. Belum ada. Susah saya ininya. Saya nyuruhnya Anda ininya. Maksud saya sebenarnya gini. Katakanlah teman-teman itu bekerja. Ada monitornya kan? Ya Pak, ada monitor. Ada monitornya. Kalau Anda lakukan Spineho, terus untuk objek yang sama lakukan pas Spineho, kira-kira parameter di monitor itu apa nanti yang beda di sana? ETL Apa, Pak. apa yang beda? Bukan, Pak. ETL. Apa? Ya, ETL-nya. Kalau Spineho ya, kalau cuma Ada ETL. Spineho konvensional, Anda tidak atur ETL-nya. Ya. Makanya Anda lihat, kalau Anda pegang buku tadi yang 189 dan 18 berapa ini 88, yang 188 itu adalah untuk Spineho gitu kira-kira. Kalau yang
dua dimensi, tapi yang di atas itu adalah spineho, tapi yang paspineho. Seperti itu dia. Oke, ada komentarnya? Kalau tidak ada, ya saya menganggap teman-teman itu sudah bisa tinggal dibaca buku. Nah, bukunya dibaca. Ya. Nah, semua yang dipikirkan itu adalah kepekerjaannya. Yang kepekerjaannya. Kalau ngatur-ngatur seperti ini kan pekerjaan teman-teman yang bekerja di di radiologi nantinya. Masih ada yang mau didiskusikan? Kalau yang bandwidth receiver bagaimana itu, Pak? Apa? Yang bandwidth receiver yang frekuensi encoding itu nomor 2 kan ada bandwidth receiver. Oh ya, bandwidth itu dia gini. Mana ya? Coba dilihat ininya, ada slide-nya coba Mas. Ini siapa tadi? Si Kiki. Siapa tahu ada bisa saya lihat di situ. Ada paling atas dulu. Coba yang paling pertama boleh, atau yang yang kedua nggak bisa, yang ketiga nggak bisa juga ya. Dia gini, si yang nanya tadi itu kan diberikan radio frekuensi, sudah. Radio frekuensi itu kan rentangnya ada tertentu. Di satu-satu setiap slice atau setiap potongan itu frekuensinya sebenarnya berbeda-beda. Oh, coba ini slide kelima coba Mas. Siapa tahu bisa saya lihat. Coba ya. Yang slide kelima. Kelima tapi masih awal saja. Oke. Oh, tapi udah ini bukan, ini frekuensi encoding. Dia seperti ini. Kalau kita mau melakukan pemeriksaan, kita kan menentukan tebalnya, tebal slice. Ngerti ya sampai di sini? Paham, Pak. Ya, tebal slice itu sepanjang tebalnya itu membutuhkan frekuensi tertentu. Frekuensinya itu tidak sama semua sepanjang slice-nya itu. Nah, lebarnya itu yang disebut dengan bandwidth. Ngerti maksudnya? Ya, Pak. Berarti kan setiap slice itu tebalnya yang membutuhkan frekuensi. Terus kemudian lebarnya itu disebut dengan bandwidth gitu ya, Pak ya? Ya. Ya, itulah bandwidth. Oke, ada yang lain? Siapa yang nanya barusan? Laila, Pak, Laila. Siapa? Laila. Laila, mana ini ya? Lailatul, Pak. Oh, Lailatul. Lailatul yang dari Manado itu. Ya, Pak. Oke, ya. Oke, ada yang lain yang mau didiskusikan? Pak, boleh tanya, Pak? Kalau memang tidak ada, terima kasih. Kita paling sekali lagi mungkin pertemuannya ya. Pak, saya mau nanya, Pak. Ya. Pak, izin tanya, Pak. Siapa ini? Dedi, Pak. Oh, Pak Dedi.
Dedi Junaidi, Pak. Dedi Junaidi. Iya, Pak. Dari rumah sakit mana, Mas? RSPAD, Pak. RSPAD. Siap. RSPAD yang di Senen itu. Iya, Pak. Mana lagi, Pak? Oh, kayaknya nggak pernah aku dengar namanya si Dedi ini. Iya, Pak. Boleh Saya dilihat di wajahnya yang mana sih? Mana Iya, Pak. wajahnya? Pak, bentar, Pak. Saya lagi di jalan nih, Pak Oh, Jen. apa? Lagi di jalan, Pak. Kalau Kehujanan, gitu Pak. jangan, ntar ada sesuatu bermasalah lagi. Nggak apa-apa, Pak. Udah minggir, Pak. Udah minggir, Pak. Ini, Pak. Di warung kopi, Pak. Ya. Ya, izin tanya boleh, Pak? Pak, saya kan nggak pernah dinas di MRI ya, Pak. Cuma suka, karena saya kita radiografer itu suka ada yang nanya gini, Pak. Maksudnya, apakah peningkatan Tesla itu ya, Pak, dari 1,5, 3 gitu, itu berpengaruh sama apa sih, Pak? Maksudnya, apakah dia berpengaruh sama hasil imaging, hasil gambar, akurasi, atau lebih cepat itu, atau gimana ya, Pak? Oke, terima kasih. Pertama, kalau dia Teslanya tambah, harganya cenderung tambah mahal. Itu dulu pertama. Mengerti sampai di sini? Ya, Pak. Oke, yang berikutnya, memang gambarnya juga lebih bagus. Siap. Maksudnya lebih bagus itu apa? SNR-nya cenderung lebih tinggi. Siap. Sehingga apa? Waktunya bisa lebih singkat. Siap. Tentu apa? Bukan cuma Teslanya ya. Biasanya yang mahal ini ya Teslanya, buat medan mahanya, terus gradiennya macam-macam, tergantung apa alatnya. Kalau gradiennya besar, ya cenderung mahal. Terus homogenitas itu mempengaruhi harga. Apa-apa yang lain? Berarti semakin tinggi Tesla itu hasil citranya makin bagus dan lebih cepat gitu, Pak, ya hasilnya ya, Pak? Oh iya, ya. Oh, siap, Pak. Ya, Makanya Pak, kalau makasih, nanti Pak. mau beli ya belilah yang Teslanya besar, tapi tentu lebih mahal. Kalau RSPAD kan duitnya banyak kan. Berarti menyangkut cost and benefit ya, Pak, ujungnya, Pak, ya? Iya iyalah, ada kualitas, ada harga, Mas. Siap. Di Ya, sana Pak. kan ada MRI-nya ya? MRI ada, Pak. Ada 5, Pak. Bukan 6 ya? 5, Pak. Yang rencana kalau 6, Pak. gitu, Belum di ruangannya belum diselesaikan sama vendornya, Pak. maksud saya gini, Mas. Kalau nanti situasi aman, ini kan teman-teman ini banyak dari daerah, bener kan? Siap. Maksudnya ya praktik mana lah, toh banyak MRI-nya gitu loh. Ya. Oh, siap, betul, Pak. Nanti di sana ini, Pak, komandannya Pak Heri Sujito, Pak, yang mahasiswa kita juga, Pak. Heri Sujito, Pak. Oh, bukan Itu Pak komandan Rahmat. saya. Bukan Pak Rahmat. Rahmat, iya, Rahmat udah selesaikan, Pak, kuliahnya, Pak. Yang lagi kuliah ini Heri Yang Sujito, saya paling Pak. kenal Pak Rahmat. Oh iya, Rahmat, Pak. Kalau Sama saya Pak kan di kedokteran nuklir, Pak. Pak Agus. Oke, ya. Ya. Siap. Nanti intinya gitu. Baik. Kalau nanti teman-teman ini situasi sudah aman, ya praktek di sana ya, Mas. Siap. Berapa orang dari RSPAD ini? RSPAD ada 2, Pak. Saya sama Pak Heri, Pak. Heri Sujito, Pak. Heri Sujito. Oh, Siap. RSPAD juga. Kalau RSPAD, dia udah Pak. kerja di MRI belum, Mas? Oh iya, Pak, sudah, Pak. Oh, itu jagoan, Pak. Kalau Terus saya ngapain anak lagi buahnya, Pak. sekolah? Itu kan kita butuh sebuah pengakuan ijazah, Pak. Yang namanya ini angkatannya apa sipilnya, Mas? Saya tentaranya, Pak, angkatan, Pak. Ya kalau angkatan yang Militer, menentukan kan ini, yang di pundaknya itu kan. Siap, Pak. Tapi kan mesti sejalan, Pak. Oh gitu. Oke. Pendidikan militer dan pendidikan umum kan kudu sejalan, Pak. Oh gitu ya. Siap. Ya, salamlah sama teman-teman ya. Nanti Baik, diterima teman-teman yang lain di sana ya. Oh, pasti, Pak. Pasti, Pak. Pasti, Pak. Oke. Ya. Siap. Oke, ada Makasih, yang Pak. lain mau didiskusikan teman-teman?
Cukup, Pak. Pak izin. Halo, Halo Pak. halo, Pak. iya ditanya. Ini udah Ah. mulai geluduk, nanti nggak ada lagi internet ini. Oh, Ayo. Pak mau tanya Pak, kan ruang di tempat saya itu kan mau ada rencana pemasangan MRI. Cuma ruangannya itu bersebelahan dengan CT scan. Itu ada pengaruh hasil gambarannya nggak ya Pak? Oke. Anda kerja di mana? Di Batam Pak. Namanya siapa ini? Ira Wulandari Pak. Ira Wulandari. Wulandari. Rumah sakit apa? RSBP Batam Pak. RS? BP Batam. Oke ya. Nah, dia gini, sebenarnya nggak ngaruh. Kan dia nanti begitu dia install ada sangkar paradainya. Ada sangkar paradainya, bahkan dia ukur kok gangguannya. Boleh saya tahu apa mereknya? Belum Pak, cuman katanya dikhawatirkan karena ruangannya bersebelahan tanpa ada gang, jadi masih dipikirkan dulu, mau dicari Ya, dulu. caranya gini, sudah pernah ada konsultasi dengan vendornya belum? Kemarin ada beberapa sih, udah 2 merek. Dari 2 merek itu apa komentarnya? Ya memang dipasangkan sangkar parada itu, cuman ada juga yang bilang dikhawatirkan hasil gambaran akan berpengaruh hasil gambaran ke CT scan-nya gitu Pak. Kalau pemasangan gantry-nya nggak tepat gitu. Ya, berarti kan sebenarnya gini. Makanya perusahaannya harus yang bonafit itu dulu pertama. Biasanya kalau bonafit harganya mahal. Terus kalau dia udah bisa katanya, dia pasti rapi sangkar paradainya, ya aman lah. Aman. Kan CT scan yang paling ini getaran kan. CT scan bukan magnetnya yang ini, getarannya yang ngaruh. Ya. Enggak apa-apa itu si Ira. Ya Pak. Tapi ya tetap konsultasi. Pasti dia pasang sangkar paradainya. CT scan-nya berapa slice di situ? 128 Pak. Oh, ada jantung juga ya? Ya. Oke. Ya. Oke, ada komentarnya yang lain, teman-teman? Khusus untuk siapa? Si Ira tadi yang baru mau pasang, kalau ditanya-tanya ya pastikan. Kalau Tesla kan umum gitu. Itu berapa channel? Channelnya kan macam-macam juga kan. Tambah banyak channelnya ya tambah mahal. Terus gradiennya. Terus slew rate-nya. Kalau slew rate-nya yang tambah cepat, ya tambah mahal. Memang semuanya kalau yang bagus ada harganya. Slow rate itu apa, Pak? Slow rate itu kan digunakan gradien. Ya. Nah, gradien itu digunakan itu ada, dia kan sebenarnya sampai dia mencapai maksimum itu membutuhkan waktu. Nah, harusnya kalau yang paling bagus itu ya slow rate-nya kecil, maksudnya apa? Waktunya masih singkat, dia sudah maksimum menggunakan gradiennya. Nah, itu slow rate. Itu TE efektif bukan Pak? Disebutnya Pak? Apa? Bisa dibilang TE efektif nggak Pak? Kayak slow rate yang tadi dibilang. Bisa sama dengan time echo efektif bukan Pak? Yang tadi Bapak bilang itu slow rate itu Pak. Halo, aku nggak jelas suaranya. Suaranya pecah, coba. Bapak, yang tadi Bapak bilang slow rate itu sama dengan... Suaranya nggak ini Mas, suaranya nggak jelas. Suaranya nggak jelas. Yang dimaksud Mas Wisnu, apakah slow rate itu adalah TE?
Efektif. Bukan. Slew rate itu dia gini, begitu dia aktif gradien, diaktifkan gradien itu kan dia nanti sampai maksimum, sudah. Waktunya sampai maksimum itu adalah slew rate. Berapa lama dia? Nah, itu kalau dia waktunya kecil, berarti itu akan mahal juga. Gradiennya bisa kuat medannya sama, sudah. Besar gradiennya sama, tapi slew rate-nya agak lama, ya pasti lebih murah. Kualitas gambarnya pasti berbeda. Jadi ketika Cuma berapa si standarnya gradien saya nggak tahu. Yang jelas tambah kecil tambah bagus. gradien itu dinyalakan, Pak. Jadi nanti dia akan mencapai maksimumnya harus dalam waktu singkat, itu paling mahal gitu, Pak. Iya. Biasanya kita sebenarnya nggak tahu, kalau orang teknik bisa dia tunjukkan. Kalau kita membeli, itu kan ada brosurnya kan? Iya. Di brosurnya itu Anda cek. Selain itu dilihat ini homogenitasnya. Homogenitasnya seperti apa? Kalau dia tambah homogen, ya tambah mahal. Ini homogenitas dari apa ya, Pak? Si Medan magnetnya magnet. itu? Medan magnet. Ya. Biasanya kalau yang apa namanya? Kalau yang kalau perusahaan yang memberikan itu biasanya harusnya dia tunjukkan. Boleh saya tunjukkan seperti ini ya. Ini seperti inilah kira-kira homogenitas itu. Dilihat ini. Terlihat di ini teman-teman di layar? Enggak, Pak. Itu Oh, ketutup sama background-nya ya. Nah, ini sebenarnya ada datanya. Kalau teman-teman itu beli, tanya vendornya itu berapa ininya, berapa homogenitasnya, berapa ppm gitu. Tambah kecil dia tambah mahal biasanya. Aduh, nggak kelihatannya. Oke, kalau memang tidak terlihat kan nggak perlu saya ini. Ya. Background tempat saya itu. Ya. Gini aja, nanti saya kirim ke grup aja. Oh iya, Pak. Boleh, Pak. Ya. Oke. Tapi vendor tuh biasanya dia ngasihnya konfigurasi sih, Pak. Nggak sampai, ya jadinya misalnya software apa-apa yang didapat, terus fasilitasnya apa-apa yang didapat. Aku pernah lihat konfigurasi itu nggak ada sampai homogenitas kayak gitu, yang maksudnya yang Bapak tadi bicarakan gradien itu di mana? Kalau nggak ditanya memang dia nggak ngomong. Kira-kira seperti ini. Punya motor lah umpamanya. Sama-sama punya motor tertentu, merek yang sama, tapi kan ada tipenya beda-beda kan. Di tipe itu kan membuat harga berbeda kan. Ya. Nah, ini juga seperti itu, mereknya mungkin persis sama, tapi ada kode tertentu membuat berbeda. Apa saja biasanya? Banyak memang faktornya, selain softwarenya. Kalau software kan banyak yang ini, hitungan opsional kan. Kalau kita beli dia tambah harga gitu. Ya. Kalau masih baru beli sekarang, disitulah ya kesempatan untuk digunakan, ditanya. Oh, ini berapa homogenitasnya, berapa slew rate-nya, berapa biasanya orang teknik ya Pak yang tahu ya Pak. Ya harusnya radiografer tahu. Kan itu yang orang teknik belum tentu tahu. Harusnya radiografer yang tahu. Teknik dari vendor gitu Pak. Apa dari salesnya? Iya, kan nanti datang salesnya kan. Kan ada brosurnya kan. Nah, di brosur itu kan dia sebutkan merek. Dia sebutkan besar Tesla.
terus dia sebutkan mungkin apa namanya software yang bawaan, terus software yang opsional, terus baru cerita data-data yang lain, berapa channel gitu kira-kira. Iya Pak. Makanya ditanya channelnya berapa, channelnya tambah banyak kan tambah mahal juga. Makanya ditanya channelnya. Makanya kembali ke tempatnya kerja mau apa? Oh kalau channel sekian, tanya ke tempat-tempat yang sudah lama menggunakan channel berapa kebutuhan untuk itu yang paling memadai gitu kira-kira. Jangan nanti sudah dibeli channelnya nggak memadai, karena dia bisa channelnya ada, tapi softwarenya nggak kompatibel dengan channel itu. Katakanlah di ini channelnya 16 umpamanya, tapi channel software hanya untuk 8 gitu loh. Kan kalau channelnya tambah banyak tambah mahal. Pernah ngelihat TV di rumah kan, channelnya tambah banyak Pak, ya tambah mahal dia. Semuanya memang ya ujung-ujungnya ke arah uang memang. Ya. Oke, ada komentarnya yang lain? Baik Pak, terima kasih Pak. Oke, kalau tidak ada kita keluar dari kalau tidak ada. Ini siapa tadi yang nama yang barusan nanya yang dari apa? Prima ya barusannya? Betul Pak. Siapa namanya Mbak? Yang barusan nanya itu saya Pak. Saya Nugraini Putri Pak. Oh Nugraini, oke. Oke, terima kasih ya. Kalau tidak ada kita ini keluar. Ya, terima kasih. Tinggal sekali lagi kita pertemuannya kelihatannya. Boleh satu lagi, Pak? Yo. Pak, jadi saya cuma mau tadi kesimpulannya ya, Pak ya. Kalau tentang gradien itu berarti berpengaruh. Halo, suaranya enggak ini, Mbak. Enggak terdengar. Iya, Pak. Maaf, Pak. Lagi hujan. Mungkin sinyalnya. Tadi ya, sama di tempat saya juga gitu. Tentang gradien ini, pengaruhnya yang berpengaruh itu dari slice selection, fase encoding, dan frekuensi encoding ya Pak. Karena kan gradien yang terus dari yang tadi buku itu gradien yang mampu memprovide bagaimana short PR dan seberapa minimal echo spin dan mengurangi scan time ya Pak ya. Benar nggak Pak? Kesimpulan tadi saya dari baca-baca buku itu Pak. Halo? Iya Pak? Nggak kedengeran suaranya Mbak. Nggak kedengeran ya Pak? Nggak kedengeran, udah mulai hujan dirasa ini. Oh ya. Kenceng aja nggak apa-apa. Kalau di rumah suaranya kenceng aja nggak apa-apa. Tentang gradien Pak. Tiga hal yang berpengaruh banget ya Pak, slice selection, fase encoding dengan frekuensi encoding ya Pak. Frekuensi encoding. Ya. Terus itu yang mempengaruhinya nanti bagaimana kemampuan apa ya? Jadinya untuk waktu ya Pak, lebih ke scan time ya Pak ya? Tergantung yang mana. Kalau dia fase, itu berhubungan dengan waktunya, waktu scanningnya. Nah, kalau untuk fasenya. Kalau frekuensi echo spin ya Pak? Apa acoustic noise-nya Pak? Halo, bukan. Dia gini, untuk sekarang yang kita diskusikan, itu adalah sebenarnya adalah pengenalan sumber
pengenalan posisi dari proton. Itu sebenarnya topiknya. Pengenalannya itu ada 3. Pengenalannya apa 3? Satu adalah slice-nya. Pada slice yang sama, proton itu ada posisinya. Posisinya di mana? Besarnya frekuensinya dan fasenya. Ngerti sampai di sini? Iya, Pak. Oke. Sebenarnya cuma itu yang kita bahas, bagaimana cara menentukan slice. Kalau menentukan slice itu sebenarnya radiografer kan dia ngentri sekian mili umpamanya slice-nya. Kalau komputer itu sebenarnya yang dia perintahkan apa? Dia menyuruh gunakan gradien sekian dan bandwidth sekian gitu loh. Frekuensi sekian. Seperti itu dia. Komputer itu sebenarnya seperti itu. Tapi radiografernya kan sebenarnya ngentrinya adalah tebal slice kan. Tapi komputer bukan slice yang dia suruh. Dia menyuruhnya gradien sekian, frekuensi sekian gitu loh. Itu untuk menentukan slice. Nah, di slice itu nanti kan ada gambarnya. Di gambar itu kan ada tempat-tempat sumber proton di dalam tubuh. Tempatnya itu harus dikenalin. Kenalinnya seperti apa? Berapa frekuensinya, berapa fasenya. Seperti itu caranya. Sebenarnya yang kita diskusikan ini hanya ini. Namun, untuk pemeriksaan-pemeriksaan tertentu, yang namanya fase itu sangat penting. Pentingnya apa? Bisa, katakanlah, melihat berhubungan dengan waktunya. Kalau fasenya berubah, waktunya pun nanti berubah. Itu yang pertama. Nah, arah fase itu juga penting untuk pemeriksaan tertentu. Karena apa? Kan sebenarnya bisa fasenya dari anterior ke posterior, atau dari superior ke inferior, atau sebaliknya, atau dari kiri ke kanan, seperti itu. Nah, hanya itu sebenarnya diskusi kita. Nah. Ngerti ya sampai di sini? Iya, Pak. Oke. Siapa yang nanya ini? Nur Hidayati kerja di mana, Mbak? Di Jantung Harapan Kita, Pak. Oh, Jantung Harapan Kita. Oke. Berarti kan di sana udah sering ngerjakan ya? Belum, Pak. Belum ada. Belum ada gimana? Kan ada di sana ini. MRI. Ya, baru mau install besok Desember insya Allah, Pak. Dulu bukan udah ada? Udah ada, tapi karena ada pembangunan, jadi mau dipasang baru. Oh gitu, oke. Berarti nggak ada sekarang ya. Tapi alatnya masih yang dulu apa baru? Baru lagi, Pak. Baru lagi, ya. Kalau jantung kan duitnya banyak. Oke. Nah. Ada yang lain? Kalau tidak ada kita keluar. Kalau tidak ada. Dipoto dulu, Pak. Foto dulu. Kalau foto dibikin wajahnya kalau gitu. Ya, jangan cemberut wajahnya gitu, Mas ini. Mas Heri, suruh dulu wajahnya jangan cemberut dulu. Hujan boleh tapi jangan cemberut. Boleh, semua on cam dulu. Oke, 1, 2, 3. Ya, satu lagi. Satu, dua, tiga. Oke, sudah. Oke, terima kasih Mas Heri. Nanti fotonya dikirim ke saya semua ya, Mas Heri. Siap. Kalau bisa di namanya itu ditulis di rumah sakit mana, biar saya punya bayangan kerja di mana saja ya. Ini kan ada nama-namanya kayak Mas Abdul Gofar gitu. Saya nggak tahu di rumah sakit mana ini. Maksudnya ditulis di belakangnya rumah sakit apa gitu, ya. Nah, kalau Mas Heri di rumah sakit mana? Pak Abdul Gofar, aduh. Hah? Abdul Gofar ya. Baru kenal saya juga, Pak. Ada yang namanya Abdul Gofar. Pak. Dipanggil Miss Jom, lupa diganti. Ya, makanya ditulis ini. Ditulis siap. Di belakangnya ya. Siap, salah Pak. Pusat dulu saya Pak ya. Hah? Pusat ya, dulu semua saya, ditulis biar saya punya bayangan.
Kalau Heri, Mas Heri kan di Banten ya, Mas Heri? Siap, benar Pak. Oke, ya. Oke, terima kasih teman-teman. Ya, kita bisa keluar. Pak, terima kasih Pak. Yo. Mari Pak Abdul. Assalamualaikum. Terima kasih ya Pak. Terima kasih Pak Tarigan. Ini gimana bikin namanya coba yang dimaksud tadi ya? Pak Abdul tuh siapa? Masih baru datang. Mahasiswa baru. Baru masuk. Alhamdulillah nggak ada selama ini. Perkenalan dulu ya, lupa nih. Enggak, itu tadi suruh nulisin satu persatu tuh gimana tadi tuh? Boleh lah, ulang aja. Ya, ulang aja. Aku belum buka. Kita edit dulu namanya ya. Kalau tadi mah nggak bakalan bisa, Ge. Nanti aja habis itu Ki. Yang selanjutnya ganti namanya gitu. Masuk aja, Kata selanjutnya. Sebelum K3. Masuk K3. Sebelum K3 aja. Oh, ya udah yuk. Yuk. Pak Abdul peminat apa Pak Abdul? Pak Abdul. Saya live ya. Makasih semuanya.